Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di saluran Pemersatu Bangsa TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Dan pemirsa, pada malam hari ini Anda menyaksikan Dialog Peduli Kota selama 1 jam ke depan bersama saya Nisrin Hamid. Dan tentunya pada segmen ini kami menghadirkan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Kendari. Kemudian kami berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut dengan menghadirkan narasumber yang tentu saja berkompetensi di bidangnya. Dan seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0401319546. Sekali lagi di layanan telepon 0401319546. Dan pemirsa, topik yang kita perbincangkan pada malam hari ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan pada malam hari ini telah hadir narasumber kita dari Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar, yang merupakan salah satu ormas yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan pada malam hari ini kita sapa dulu Ketua DPK Gavatar Kota Kendari, Bapak Andi Andrianto Ramli, AMD. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Dan yang kedua adalah Wakil Ketua DPK Gafar Kota Kendari, Bapak Suryono Kaji. Selamat malam Pak Suryono. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Berdua baik-baik? Ya, alhamdulillah selalu ya. Oke, dan pemirsa, kami ingatkan kembali kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan saja di layanan telepon 0401319546 dengan topik Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Saya ke Pak Rian dulu ya. Ya, Pak Rian, kalau kita berbicara masalah Pancasila, kita tidak bisa menutup mata bahwa sepertinya nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila ini sudah mulai terkikis di generasi muda kita. Nah, kalau menurut Pak Rian sendiri, apa yang menjadi penyebab sampai terjadi demikian? Ya, makasih Mbak. Memang yang kami melihat hari ini dari Gerakan Fajar Nusantara itu bahwa pemahaman daripada sila-sila yang terkandung dalam Pancasila ini memang hanya sebatas pemanis bibir saja. Bahkan kalau kita melihat, kalau kita juga masih berada di bangku sekolah ataupun kuliah di tiap hari Senin, kan Pancasila itu sering diucapkan, tapi kosong akan makna daripada Pancasila itu sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sila pertama saja, yang dimana tertulis bahwa Pancasila di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada makna yang sangat luar biasa sebenarnya. Harusnya manusia hari ini bertuhan. Kapan manusia tidak bertuhan? Dengan sendirinya dia akan mempertuhankan dirinya. Nah, seperti itu Mbak. Sehingga terjadilah dekadensi moral, kesenjangan sosial, moral dan sebagainya. Inilah yang harus senantiasa kita sosialisasikan sebagai generasi bangsa, agar ke depan bangsa Indonesia ini agak sedikit cerah seperti itu. Tapi apakah menurut Pak Rian sendiri dengan yang seperti Pak Rian sampaikan tadi terjadi degradasi moral, katakanlah seperti itu dan lain sebagainya, ini mungkin ada pengaruhnya dengan arus globalisasi informasi yang cukup luar biasa tanpa ada filter begitu, atau bagaimana menurut Pak Rian? Iya, kalau secara umumnya memang yang kami rasakan di Gerakan Fajar Nusantara, realita hari ini seperti itu Mbak. Dengan kerasnya arus globalisasi dan juga perkembangan informasi dan teknologi yang sangat jauh pesat, tetapi tidak dibarengi dengan sebuah pemahaman moral spiritual dan juga nilai-nilai kebenaran universal itu dengan sangat dalam, sehingga terjadi ketimpangan khususnya di tatanan sosial masyarakat maupun generasi-generasi muda kita hari ini. Maka terjadilah antara gap yang luar biasa antara kaya dan miskin dan lain sebagainya begitu. Dan itu sangat realitas sekali di kehidupan sehari-hari kita. Saya ke Pak Suryono. Nah, menyambung tadi pernyataan dari Pak Rian sendiri bahwa arus globalisasi dan lain sebagainya. Menurut Pak Rian sendiri, dalam dunia pendidikan juga kan kita ada sekarang pendidikan kan sudah orientasinya sudah pendidikan berkarakter begitu, lebih mengutamakan kepribadian anak didik. Apakah itu cukup untuk menanamkan kembali nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila supaya tidak hanya sebagai lip sync saja, tetapi juga bisa diamalkan nilai-nilainya gitu? Ya, terima kasih. Kami pikir bahwa memang hari ini seperti apa yang tadi dikatakan sama Ibu, hari ini telah ada pendidikan yang berkarakter, tetapi menurut
kami dari Gerakan Fajar Nusantara justru malah pendidikan hari ini telah meninggalkan ajaran-ajaran yang katakan tadinya mungkin waktu kita masih sekolah dulu ada pendidikan moral Pancasila. Iya, hari PMP, ini itu PMP. Hari ini sudah ditinggalkan, itu sudah tenggelam justru. Dengan ditinggalkannya pelajaran atau kurikulum seperti itu, justru otomatis akhirnya secara tidak sadar kita menghilangkan nilai-nilai yang ada di situ. Sehingga pendidikan yang berkarakter seperti apapun juga tidak mampu untuk mengangkat nilai-nilai pendidikan moral tadi atau itu. mungkin pengayaan Pancasila harus dihidupkan kembali, mungkin begitu Pak Suryono? Justru dari Gerakan Fajar Nusantara itulah hari ini yang kita sosialisasikan. Kita akan menghidupkan kembali daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, baik. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, ini yang menarik, ada organisasi yang dibentuk ya, organisasi kemasyarakatan, yaitu Gerakan Fajar Nusantara atau GAFATAR begitu. Mungkin ini adalah salah satu bentuk kepedulian melihat fenomena yang terjadi di bangsa kita. Nah, kalau boleh tahu visi dan misi dari Gerakan GAFATAR ini apa? Ya, lazimnya seperti organisasi kebanyakan bahwa memang Gerakan Fajar Nusantara ini punya visi, misi, dan tujuan. Ya. Di mana visi daripada Gerakan Fajar Nusantara ini adalah terwujudnya sebuah tatanan kehidupan yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, kemudian pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebenaran universal agar menjadi rahmat bagi Tuhan Yang Maha Esa. Di mana memang untuk mensokong daripada visi yang diemban oleh GAFATAR itu ada misi dalam rangka terwujudnya solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan antar sesama elemen bangsa dan juga dunia pada umumnya. Tapi apa kemudian yang mendorong sampai kemudian katakanlah generasi muda seperti Pak Rian dan juga Pak Suryono ini tertarik untuk membentuk sebuah organisasi dengan nama GAFATAR begitu? Iya, kalau dari segi namanya sih mungkin agak sedikit jelas, adalah sebuah gerakan dalam rangka menyongsong Fajar. Ya, kalau bagi kami sih melihat kondisi tatanan sosial hari ini ya tak ubahnya seperti kondisi malam, Mbak. Malam itu hari ini kita seolah-olah tidak jelas yang benar mana, yang salah mana. Jadi terkadang yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Maka kami sebagai anak kandung daripada Ibu Pertiwi hari ini merasa terpanggil, Mbak. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, saya ingin mungkin secara pribadi saya ingin mempertanyakan pertanyaan saya ini mungkin versi Pak Suryono dan juga versi Pak Rian. Saya ke Pak Suryono dulu. Apakah kemudian dengan terbentuknya GAFATAR ini Bapak bisa yakin bahwa dekadensi atau degradasi moral yang terjadi di generasi kita ini betul-betul bisa dihidupkan kembali atau seperti apa nanti Pak Suryono? Secara pribadi. Secara pribadi saya merasa kalau ada angka 1000 mungkin lebih dari 1000 keyakinan saya. Dan optimis dengan adanya organisasi ini kemudian bisa nilai-nilai dalam Pancasila ini yang sudah mulai menurun di tengah generasi muda kita ini bisa terrealisasi dalam atau tertanam dalam jiwa generasi kita atau bisa terrealisasi. Kenapa sampai seperti itu? Apa yang memberi sikap optimis seperti itu, kenapa sampai hadir dalam diri Pak Suryono? Ya, yang terpenting hari ini adalah kita reinterpretasi dulu mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian baru ada reinternalisasi, baru reaktualisasi. Kalau ini semuanya sudah terstruktur dengan baik, kemudian semua bisa bersama-sama untuk memahami secara berkesinambungan secara keseluruhan, saya yakin itu pasti akan terwujud. Nah, kalau Pak Rian sendiri bagaimana? Ya, kalau bagi saya sih habis gelap terbitlah terang. Gimana tidak selamanya kondisi itu akan malam, pasti akan terang. Justru kami melihat dari Gerakan Fajar Nusantara ini bahwa ke depan bangsa Indonesia ini akan bangkit menuju menjadi Nusantara Jaya, mercusuar dunia seperti apa yang hari ini bahkan menjadi macan Asia ya. Itu dulu pernah terjadi di zaman Orde Baru katanya. Tetapi bagi kami melihat ke depan di bangsa Nusantara ini adalah bisa menjadi bangsa pilihan. Catatannya cuma satu, kembali kepada nilai-nilai ajaran ketuhanan Yang Maha Esa. Karena memang bagi kami melihat bahwa permasalahan di bangsa ini sebenarnya cukup tidak terlalu pelik, tapi cukup ada dua yang kami garis bawahi. Sangat kompleks ya. Sangat kompleks karena sifatnya universal dan juga krisis di berbagai seluruh bidang hari ini. Dan kemudian yang dua hal yang kami konsen, yang pertama adalah masalah kepedulian. Kita awali dulu dengan kepedulian, dan kedua adalah masalah keteladanan. Ini yang hilang. Kenapa hari ini kita seolah-olah menjadi bangsa yang pesimis, bahkan apatis terhadap nilai-nilai orang yang menjadi mau jujur, orang yang mau betul-betul baik,
itu terkesan bahwa hari ini kalau kita jujur, kita baik, kita lebih dekat kepada kemiskinan. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi mungkin kami siap menjadi organisasi yang akan mencontohkan nilai-nilai kebenaran universal dan juga adalah menjadi karakter bangsa yang tertuang dalam Pancasila itu sendiri. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang sudah banyak organisasi masyarakatan yang notabene mengatasnamakan masyarakat Indonesia, memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dan lain sebagainya, salah satu bentuk kepedulian dan lain sebagainya. Bahkan organisasi masyarakat itu sebagai social control dalam kehidupan kita. Betul. Tapi itu pada akhirnya banyak organisasi masyarakat yang justru orientasinya lebih kepada politik daripada orientasi sesungguhnya begitu. Nah, bagaimana Pak Rian sendiri menilai hal ini sebelum ke Pak Suryono? Ya, memang saya kira sudut pandang itu tidak bisa kita lepas sejauh dan sifatnya memang personal terhadap penilaian itu sendiri. Tetapi bagi kami di Gerakan Fajar Nusantara ini ada sedikit beda, Mbak. Kenapa kami sangat yakin bahwa Gerakan Fajar Nusantara ini mampu sedikit merubah dalam artian bertahap. Saya katakan sedikit ini bukan berarti sesuatu yang sifatnya membalikkan telapak tangan permasalahan yang cukup besar hari ini. Salah satu mungkin yang kami bisa sampaikan kepada khususnya masyarakat khalayak di Sulawesi Tenggara, bahwa salah satu syarat untuk masuk kepada anggota Gerakan Fajar Nusantara itu harus berjanji atau harus hafal Pancasila. Itu utama, salah satunya. Mulai dari sila pertama justru tidak tahu Pancasila apa. Ya. Dan memang mungkin Mbak di sini mungkin kami sosialisasikan juga bahwa salah satu syarat untuk bisa menjadi anggota Gerakan Fajar Nusantara, pertama harus berkomitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga cinta kepada Nusantara hari ini, di mana tidak akan melakukan, sanggup berjanji kepada Tuhan tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, dan juga tidak akan berbuat perilaku-perilaku yang menyimpang ataupun yang amoral. Itu sangat tertuang di dalam janji anggota. Tapi kemudian apakah dari Gavatar ini kemudian bisa menjamin ketika ini menjadi sebuah organisasi masyarakat yang besar begitu, tidak akan orientasinya tidak akan berpolitik begitu? Iya. Karena dalam kehidupan kita tidak bisa menutup mata, kehidupan bangsa Indonesia ini selalu dekat dengan politik. Iya, betul. Tetapi mungkin memang ini merupakan sebuah pertanyaan yang yang sering muncul ketika kami beraudiensi terakhir di Bapak Wakil Wali Kota tanggal 3 kemarin, bahkan sempat kami juga diterima oleh para anggota Dewan DPRD Kota tingkat 2. Memang kami diminta garansi dalam rangka untuk memurnikan daripada gerakan kami ini, dan kami menyampaikan kembali kepada seluruh masyarakat khususnya di Bumi Anoa bahwa Gerakan Fajar Nusantara tidak akan pernah berevolusi menjadi partai politik dan tidak akan berafiliasi dengan partai politik apapun. Intinya, kami tidak akan berpolitik praktis. Tetapi kalau kita diajak untuk dialog, diajak untuk seminar, diajak untuk berbicara tentang politik, ya tapi silakan. lebih cocoknya mungkin jadi pemerhati politik. Iya, mungkin untuk menjaga kemurnian kami seperti itu, Mbak. Ya, saya ke Pak Suryono. Nah, Pak Suryono sendiri kalau misalkan dari beberapa anggota Gavatar ini, ketika misalkan mereka seperti dikatakan oleh Pak Rian tadi, menjamin memberikan garansi tidak akan terjun ke dunia politik, ya. Kalau misalkan ada anggota yang Gavatar yang kemudian kedapatan aktif dalam dunia politik, itu sanksi organisasinya seperti apa? Karena memang itu merupakan sebuah komitmen dari organisasi bahwa tidak punya cita-cita untuk berkolaborasi atau berafiliasi kepada partai politik manapun juga, maka kami di dalam secara internal ini ada sistem kontrol yang sangat ketat, bahkan situ ada bidang-bidang, dan kalaupun akhirnya kita melihat ada sahabat kita atau teman kita yang kemudian mungkin main samping dengan partai politik, secara organisasi akan memanggil dan menegur dulu. Tetapi ketika teguran itu memang sudah tidak bisa lagi diindahkan, yang jelas pasti ada sanksi organisasi, karena di dalam salah satu janji itu juga harus sanggup menerima sanksi organisasi. Ini agak ada yang terlupa ini. Kalau boleh tahu sebenarnya Gavatar ini berdiri sejak sejak kapan ini Pak organisasi ini berdiri? Ya, jadi memang Gavatar ini belum lama, Mbak. Jadi berdirikan pada tanggal 14 Agustus 2011 di Jakarta, dan kemudian kami di Kendari itu masih setingkat Dewan Pimpinan Kota Kabupaten. Itu setidaknya hari ini kita kurang lebih baru 6 bulan lah beraktivitas untuk senantiasa melakukan aksi-aksi sosial. Tepatnya sih
di tanggal 22 Desember 2012 kemarin. Aksi sosial yang sudah dilakukan Gavatar bisa mungkin disampaikan kepada pemirsa seperti apa, Pak? Ya, jadi memang aksi sosial hari ini yang kami lakukan ya seperti kondisi kita, kami juga tidak muluk-muluk, bahwa paling banyak kita lakukan hari ini adalah mengenai kepedulian terhadap lingkungan, ya. Kemudian donor darah, kami sudah melakukan kesepakatan dengan PMI, ya, untuk seluruh anggota Gavatar maupun simpatisannya akan melaksanakan donor darah minimal per 3 bulan sekali. Okay. Selain itu juga ada peduli terhadap cagar budaya, kemudian kita kumpul pakaian bekas kepada orang-orang yang kurang mampu di desa Nanga-Nanga dan sebagainya. Ya, intinya hal-hal ini memang yang paling banyak itu kita lakukan adalah peduli lingkungan, termasuk hari ini kita perhatian terhadap kondisi Taman Makam Pahlawan yang ada di Batu Banggai di Kota Kendari. Oke. Nah, ini juga yang menarik Pak Rian, bahwa Bapak sudah ketemu dengan pemerintah Kota Kendari dan otomatis sudah ada bincang-bincang dengan beliau. Nah, sejauh ini kalau boleh tahu, nanti kiprah dari Gavatar ini kemudian untuk mendukung program pemerintah seperti apa? Ya, salah satu yang kami tawarkan kemarin adalah kami di Gerakan Fajar Nusantara sangat mendukung program pemerintah untuk mendapatkan Piala Adipura, ya, di mana adalah lambang supremasi tertinggi terhadap kebersihan kota. Dan saya kira luar biasa sambutan daripada Pak Wawali, dan beliau mengatakan ya, apapun yang menjadi kebutuhan ataupun apapun program yang dilakukan Gavatar, ya, kami siap mendukung. Yang penting dalam rangka untuk mendukung visi misi pemerintah Kota Kendari itu sendiri. Oke. Dan siap bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari begitu, Pak? Dan itu pasti, itulah tujuan Gerakan Fajar Nusantara didirikan. Oke, baik, saya ke Pak Suryono. Nah, Pak Suryono sendiri, ini kan tadi Pak Rian sudah mengatakan bahwa ini baru 6 bulan mulai berkiprah di Kota Kendari. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini perekrutan di tingkat DPK Kota Kendari seperti apa? Apakah sudah ada anggota yang direkrut, sudah berapa orang? Dan nanti melebarkan sayapnya ini bagaimana ini strateginya mungkin, Pak, supaya bisa sampai ke kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara? Hari ini kami memang untuk sistem perekrutan, yang pertama kami telah menyampaikan ada beberapa teman-teman kita seperti di mahasiswa, ya. Kemudian juga di masyarakat luas, ya, pada umumnya kita sampaikan juga tentang visi misi daripada Gerakan Fajar Nusantara itu sendiri. Nah, kemudian sampai saat ini sudah di Kota Kendari saja sudah terjaring untuk menjadi pengurus itu sudah sekitar 50 orang pengurus, dan untuk anggota secara keseluruhan yang aktif itu ada 150 orang. 150 orang. Ya. Okay. Total keseluruhan sekitar 200 orang, tetapi ada yang tidak begitu aktif. Dan ini baru khusus untuk di Kota Kendari, belum ke kabupaten kota lainnya, Pak Rian, atau bagaimana? Secara struktural yang dibentuk oleh DPK Kendari sampai hari ini membawahi 3 DPC, Mbak, Dewan Pimpinan Kecamatan. Ya, yang pertama di Kota Kendari, DPC Kendari itu sendiri, Konsel, dan juga ada di Bau-Bau. Okay. Baik, ini yang menarik yang saya tanyakan, ini ada gerakan 1000 aksi untuk Munegeri di tahun 2013. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa seperti apa gerakan 1000 aksi untuk Munegeri ini, Pak Ari dan juga Pak Suryono, usai satu persembahan lagu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.